Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai Ibu Endang Ratri sebagai guru BK SMA Negeri 1 Cepiring dengan tema pelanggaran hukum. Hai, nama saya Andina dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 4. Hai, nama saya Chandra dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 6. Hai, nama saya Dinda dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 11. Hai, nama saya Eka, nomor absen 12. Hai, nama saya Maya dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 18. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Ratri, biasa dipanggil Mami. Saya di sini sebagai guru BK kelas 12 IPA 1 sampai 4 dan 12 IPA 1 dan 12 IPA 10. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Mami sendiri, apakah sekolah mengalami hambatan dalam mengenalkan tata tertib sekolah? Sebetulnya dalam mengenalkan tata tertib sekolah itu kita sudah awali sejak siswa masuk di kelas 10. Ketika kalian masuk di kelas 10 kan diberikan selembar kertas yang harus ditandatangani dengan orang tua, itu kan di situ tercantum tata tertib sekolah. Tapi kadang-kadang siswa sendiri belum memahami secara lengkap, hanya sepenggal-sepenggal. Jadi kita sebagai guru harus selalu mengingatkan tata tertib tersebut agar anak-anak selalu dan paham pada tata tertib. Gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah tata tertib di sekolah ini sudah dijalankan keseluruhannya? Kan kita selalu mensosialisasikan, tapi biasanya di setiap upacara kita yang sering kita ingatkan itu adalah kedisiplinan. Karena kedisiplinan itu sebagai tonggak atau awal sebagai siswa bisa melakukan tata tertib yang lain untuk mentaati tata tertib yang lain. Jadi kalau kedisiplinan itu sudah berjalan dengan baik, saya yakin untuk tata tertib yang lain pun akan otomatis berjalan dengan baik. Begitu. Menurut Mami, apakah semua siswa dan dewan guru sudah mematuhi tata tertib sekolah? Kalau tata tertib sekolah itu kan untuk siswa, guru ada sendiri. Jadi yang diberikan ke kalian itu untuk siswa, bukan untuk guru. Guru ada sendiri. Jadi nggak jadi satu, kita sendiri-sendiri. Tata tertib siswa kalau di sekolah ini ya sebagian besar sudah melakukan tata tertib itu. Tetapi ada sebagian kecil yang sering melanggar juga. Disitulah fungsinya guru BK selalu membimbing, mendidik siswa agar Terus yang kedua, bagaimana tanggapan Mami terhadap guru yang merokok di lingkungan sekolah seperti saat berjalan di kantin atau dimanapun? Kan kalau dilihat siswa tuh nggak enak gitu kan Mi, soalnya kan sebagai contoh. Ya, sebetulnya memang itu nggak boleh ya. Kita kan seharusnya di sekolah itu ada ruangan khusus untuk Bapak, kalau ibu guru nggak ada yang merokok, untuk Pak guru yang merokok. Ya, tapi namanya juga manusia. Dan pasti sebetulnya mereka ya mungkin nggak ingin lah ketika merokok itu dilihat muridnya. Cuma yang ketika kepepet mereka merokok ya itu sebetulnya bukan contoh yang baik dan tidak boleh dicontoh oleh siswa. Kalau saya sendiri nggak setuju kalau misalnya ada seorang bapak guru merokok di lingkungan sekolah. Bahkan ibu kepala sekolah pun sering menegur bapak guru yang kelihatan merokok, nggak boleh loh merokok di sini. Cuma kadang di sekolah kita nggak ada tempat khusus, mana tempat untuk smoking area, kita nggak punya. Jadi kesulitan juga, mungkin bapak itu merokok mau ke belakang, ternyata di belakang siswanya melihat juga. Nah seperti itu. Ya harap. Bagaimana cara Mami menangani beberapa siswa yang terdapat membawa sejenis narkoba, misalnya seperti pil, terus minuman keras di sekolah? Kita nggak bisa bekerja sendiri dan kita tidak boleh membuat suatu keputusan sendiri. Kita itu ada di suatu lembaga.
jika kita mendapatkan siswa yang mendapatkan PL, kita harus menggali dulu dia itu dapatnya dari mana, terus sudah berapa lama, terus pilnya itu jenis apa. Kalau kita sudah tahu pilnya itu membahayakan, tentu kita akan menggandeng anak itu, tidak langsung kita wah ini harus dikeluarkan, karena masa depan anak itu masih panjang, anak itu masih bisa dibimbing, akhirnya kita biasanya bekerja sama dengan PNE. Begitu juga untuk kasus misalnya membawa minuman keras, itu juga sama. Kecuali anak ini kok sebelumnya kok sudah bermasalah, sudah kita bimbing, sudah berkali-kali, tapi kok tidak ada perubahan, nah mau tidak mau kita akan menyerahkan kembali kepada orang. Begitu. Terus pertanyaan yang kedua, Ya. masalah-masalah apa saja yang biasa ada di sekolah yang perlu bimbingan dari guru BK? Masalah yang sering terjadi kalau akhir-akhir ini masalah pacaran di dalam kelas. Ini banyak sekali akhir-akhir ini masalah berpacaran dengan teman satu kelasnya, sering berduaan di kelas. Nah, itu kan sangat mengganggu kenyamanan di kelas. Ini yang sering saya alami. Terus ada lagi masalah ini anak-anak anak perempuan yang dandannya berlebihan. Nah, itu yang perlu penanganan tersendiri, dan juga anak-anak yang sering tidak masuk sekolah alasannya malas. Ada anak yang malas. Kalau sakit oke lah sakit, tapi kalau yang malas itu, nah itu yang harus kita motivasi terus agar dia rajin ke sekolah. Sekarang masih ada beberapa anak yang masih malas. Kemarin ada anak yang malas tapi sudah tertangani, sekarang sudah rajin kembali. Saya masih punya PR juga seperti ini yang belum selesai saya lakukan. Begitu, Nak. Mami, di sini saya mau menanya, apakah bimbingan konseling sudah memenuhi fungsi sebagaimana mestinya yang ada pada sekolah ini? Sebetulnya kalau selama ini kalian melihat kami sebagai guru BK itu kayaknya kan guru yang mengadili, menghukum, kan seperti itu. Sebetulnya BK itu bukan seperti itu, malah justru BK itu sahabatnya anak-anak. Jadi tugas kita itu hanya membimbing, mengarahkan yang dulunya kurang baik menjadi baik, gitu ya. Yang dulunya malas belajar menjadi lebih rajin belajar, yang kurang bertanggung jawab sekarang harus bertanggung jawab untuk mencapai masa depan agar ke anak-anak nantinya bisa mandiri. Ya, kami sudah berusaha semampu kami agar fungsi kami sebagai guru BK itu bisa berjalan dengan baik, walaupun saya rasa waktu yang kami miliki itu sangat sedikit gitu. Bimbingan BK hanya 1 jam di kelas. Menurut Mami itu cukup efektif atau tidak dalam mengatasi bimbingan siswa? Kalau permasalahan khusus tentu saja tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas, karena itu kalau di dalam kelas itu kan namanya konseling klasikal, bimbingan klasikal ya. Sementara kalau ada masalah khusus kita mengadakan konseling pribadi, bimbingan pribadi, dan tentu saja tidak di dalam kelas, tapi pelaksanaannya di ruang BK. Jadi tidak harus masalah yang pelanggaran itu enggak. Jadi kalau kalian ke BK itu bisa saja kepingin tahu setelah lulus ke perguruan tinggi itu mau kemana, seperti itu. Ya, gitu ya. Tapi saya mau tanya, menurut Mami bagaimana jika ada siswa yang mengikuti tawuran, hukum apa yang diberikan untuk siswa itu? Tawuran ya, kebetulan kayaknya sekolah kita ini sudah lama banget nggak terlibat tawuran. Dulu pernah ada tawuran sampai ke urusan polisi juga. Nah, kalau tawuran seperti ini melibatkan 2 sekolah ya, sampai waktu itu ada korban, tapi karena sudah sampai di kepolisian terus akhirnya ada diselesaikan secara kekeluargaan, maka siswa yang di sekolah kita diberikan peringatan keras. Waktu itu ada pernyataan di atas materai, walaupun secara BK itu tidak boleh, tapi supaya membentengi anak tersebut tidak melakukan hal yang seperti itu, maka kita dengan sangat terpaksa harus melakukan itu penyegelan, istilahnya dengan kertas pematerai, orang tua tanda tangan, siswanya sendiri tanda tangan. Nanti kalau membuat pelanggaran sekali lagi akan kita kembalikan ke orang tuanya. Biasanya kalau sudah sampai di situ anak-anak itu akan berubah, gitu.
Lalu menurut Mami, jika ada siswa yang mengalami pembulian, bagaimana Mami tahu kalau dia dibully? Lalu bagaimana dengan siswa yang mengalami pembulian? Tindakan apa yang dilakukan oleh sekolah untuk siswa yang mengalami pembulian? Biasanya anak yang merasa dibully itu akan datang ke kami. Kalau tidak WA ya lapor ke kami. Bu, saya dibully oleh teman kami. Biasanya saya panggil anaknya, saya ajak ngomong. Setelah itu siapa yang membuli? Kita harus tahu kan. Nah, anak tersebut yang membuli itu pun akan kita ajak ngomong. Jangan-jangan itu bukan bersifat pembulian, hanya kesalahpahaman saja kan bisa saja. Tapi kalau itu memang pembulian ya kita harus benar-benar membimbing si anak atau biar anak ini jera untuk membuli temannya, karena sekolah kita ini kan sekolah damai, sudah nggak ada bully lagi, nggak ada bullying lagi. Jadi sekolah kita itu sudah mempunyai branding sekolah damai. Harusnya anak-anak sudah benar-benar nyaman di kelas maupun di sekolah seperti itu. Jadi kita itu tahu ada bullying itu ya dari laporan siswa sendiri yang dibully. Kadang-kadang mereka nangis ke BK, lapor cerita dibully oleh teman. Masalahnya apa? Nah itu kita akan membimbing mereka agar mereka menjadi baik kembali, gitu Mbak. Kesan dan pesan Mami untuk kalian anak-anakku tersayang, anak-anakku SMA Negeri 1 Cipiring dan Nomor 1, kalian sebagai pelajar. Tugas pokok kalian adalah belajar ya. Apalagi kalian sudah kelas 12, sebentar lagi akan meninggalkan SMA Negeri 1 Cipiring. Pesan saya, buatlah sisa-sisa waktu di sekolah ini dengan melakukan hal-hal yang bisa membuat kenangan manis untuk di kemudian hari. Itu nomor 1. Nomor 2, nanti kalau kalian misalnya ada masalah, silahkan langsung mencari teman yang bisa kalian ajak berbagi, jangan dipendam sendiri, atau bisa langsung ke Mami atau ke guru kelas atau wali kelasmu atau guru BK yang lain. Terus yang terakhir pesan Mami, jangan melakukan sesuatu hal yang bisa membuat nama baikmu sendiri, nama baik sekolah, nama baik orang tua itu tercemar. Ya, kalian sebagai anak perempuan dan juga nanti teman-temanmu yang laki-laki harus melakukan kegiatan yang bersifat positif yang akan berguna untuk masa depan kalian, karena masa depan kalian masih jauh. SMA Negeri 1 Cipiring, sukses! Jadi kesimpulannya, di setiap sekolah terdapat pelanggaran hukum dan tata tertib yang harus dipatuhi. Semua siswa. Apabila siswa melanggar, akan diberi Sanksi oleh guru BK dan pihak sekolah. See you.